Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa, kembali bertemu dengan saya host kondang di mana-mana tapi tidak pernah kemana-mana dalam acara Al-Kamal Podcast. Podcastnya podcast, bukan sembarang podcast. Ha! Oke pemirsa, lama sekali kita itu tidak mengunggah tentang tayangan podcast. Ya karena mungkin saking banyaknya jadwal saya. Wasah. Sekali kita mengunggah pada pagi hari ini kita bersama narasumber yang tidak gemen-gemen ngono loh. Yang tidak sembarang narasumber. Ini beliau ini adalah salah satu santri seniornya Al-Kamal, salah satu alumni seniornya Al-Kamal, salah satu ustadz seniornya Al-Kamal, yang kata orang beliau itu sedikit mirip-mirip dengan saya, tapi jelas soal ketampanan tampan saya. Beliaunya adalah Ustadz Hatiqun Nuha. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat walafiat selalu. Alhamdulillah. Selalu berbahagia. Alhamdulillah. Selalu gembira. Alhamdulillah. Selalu senang Wes. untuk menjalani hidup Wes. dan tentunya berkhidmat. Semangat luar biasa beliau ini. Pokoknya berkhidmat. Perjalanan dari sini Haji aman tadi ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. aman lancar dengan jarak yang tidak dekat tentunya, sekitar 26 kilo cuma. Wah, hanya 26 kilo. hanya 26 kilo Posisi bisa. saya di Pakel, Tulungagung. Pakel Tulungagung. Tulungagung paling selatan, Paling selatan. dekat pantai. Hmm. Ya, monggo ini para alumni dan seluruh yang mendengarkan podcast ini, silahkan nanti bisa berkunjung ke rumah dan menikmati pantai selatan di Tulungagung. Pakel ya. Perjalanan 20 jaraknya 26 kilo. 26 kilo. Sekitar saya tempuh kurang lebih 30 menitan Ustaz Abu. Luar biasa setiap hari itu. Setiap hari. Setiap pagi. Setiap hari. Setiap pagi pulang. Masya Allah. Nanti sore. Nah, semata-mata ini hanya untuk berkhidmat. Berkhidmat luar biasa kali. Itu loh pemirsa, dengarkan ya. Alumni-alumni yang muda ini harus menonton podcast ini. Ya. Doakan kita selalu sehat. Amin. Selamat dunia akhirat, Mas. Amin. Nah ini beliau selain aktivitasnya berkhidmat di sini. Jadi sedikit ini saya ceritakan, beliau setiap pagi itu dari sana perjalanan ke sini untuk berkhidmat, mengajar. Setelah itu pulang kembali ke rumahnya juga masih mengajar ya tadi. Insyaallah. Wah, luar biasa. Belum lagi aktivitas yang lain-lainnya. Beliau juga seneng berdagang, bertani. Ya. Ini gitu. Itu buktinya kalau ilmunya bermanfaat. Ngoten ta nggih? Produk Al-Kamal. Jadi semua harus bisa. Produk Al-Kamal itu suatu yang kasar, oke. Sing bangsa halus, yes. Nah, Ya. Ustaz, ini antum itu masuk di Al-Kamal itu cerita dulu antum masuk di Al-Kamal itu tahun berapa? Mungkin pemirsa, kalau saya sudah tahu, mungkin pemirsa itu perlu tahu juga. Masuk tahun berapa, terus di era kepengasuhannya siapa, terus cerita awal mondok dulu itu nangisan apa enggak? Akhirnya kok seperti ini luar biasanya gitu loh. Gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu, host yang terkenal, yang meroket sebentar lagi itu ya, dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya di Al-Kamal ini mungkin termasuk laisa minal mutaqaddimin ya. Tadi Mas Abu menjelaskan ini santri senior, alumni senior. Mungkin saya termasuk minal mutawassit ya kan. Laisa mutaqaddimin. Antum itu selalu merendah untuk meroket.
Ini saya nggak ada kopi Mas. Iya. Kalau ada kopi itu lebih gayeng kita. Bandi, nggak mikirkan kopi bandi. Baik, saya masuk di Al-Kamal mulai tahun 2000 Mas. 2000. Di mulai 2000 dulu di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal di bawah asuhan beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Mahmud Hamzah Al-Hajj dan Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abah Zain Masrur. Dulu 2000 diawali di sekolah formalnya saya di Man Kunir, kalau sekarang Man 3 Blitar. Dulu Man Kunir ya, dulu Man Kunir. Berlanjut. Setelah itu alhamdulillah diberi lulus, kemudian melanjutkan lagi ke universitas yaitu di STAIN Tulungagung. Alhamdulillah terus bisa khidmah sampai saat ini. Itu formalnya di Mangkunir, non formalnya di Pondok Al-Kamal yang menurut saya pondok yang bisa membuat produk santri, produk siswa yang produk itu bisa disuguhkan ke masyarakat. Jadi produknya Al-Kamal itu gak kaleng-kaleng Mas. Bukan kaleng-kaleng. Ini luar biasa sekali. Banyak sekali alumni Al-Kamal yang di masyarakat itu berkhidmah di masyarakat. Ada tokoh masyarakat, ada juga yang berkhidmah di pemerintahan. Ada juga yang berkhidmah di lingkungan berbasis peternakan, pertanian dan sebagainya. Bahkan ada yang berkhidmah menjinakkan lembut itu. Menjinakkan apa? Lembut itu ya. Juga ada tuh ya. Iya. Itu mungkin bisa tabu ini. Itu. Nah, makanya dengan berbagai macam produk Al-Kamal yang luar biasa, tidak kaleng-kaleng ini mungkin cocok dengan namanya Al-Kamal. Jadi Al-Kamal sempurna. Jadi kita itu produk Al-Kamal ini dicetak untuk penyempurnaan. Nah, nanti setelah terjun di masyarakat lah, saya alhamdulillah berkat doa para masyayikh, para guru, para asatidz Pondok Al-Kamal, alhamdulillah dengan khidmah derek nih Yai, saya dulu itu sering sekali itu mengantarkan Romo Yai Mahmud kalau kemana-mana itu, Masya Allah, dengan beliau dengan Abah Zain Masrur itu saya sering, bahkan yang ketika khidmah itu mungkin paling banyak khidmah dengan beliau. Jadi berarti banyak kenangan dengan beliau saya. Antum itu salah satu kalau sekarang itu SK. Ya, SK Kiai, sopir Kiai gitu loh ya. Okay. Dulu belum ada SK itu belum ada ya, belum ada. Sekarang ngetren zamannya sampai ini SK Nusantara ya, sopir derek Kiai lah ya. Maju mundur derek Kiai. Ya. Insyaallah barokahnya luar biasa. Amin. Kita niati thalabul ilmi itu mencari ridho Allah dan menjadikan hidup kita itu intinya selamat dunia akhirat, sehat awake, lancar rezekine. Alumni Al-Kamal itu memang luar biasa sekali Ustadz. Banyak, ada di berbagai bidang, ada bidang sosial, pertanian, perikanan itu juga ada, perdagangan juga ada, perdemitan nih yang belum kayaknya satu Ustadz. Bidang peristrian, perdandanan. Bukan peristrian lah ya. Itu ya konteksnya lah ya. Perdandanan gitu. Itu kayak belum ada. Ya, nanti siap kita dandani itu. Termasuk saya ini bandi banget dagangan ini tadi. Perdandanan itu tergantung yang didandani. Iya. Bulutisasi apa enggak itu? Gitu. Oke, alumni itu kalau di Al-Kamal semuanya terjalin dalam satu wadah, gitu. Dalam satu wadah yaitu namanya IKMAL, Ikatan Alumni Al-Kamal. Dan alhamdulillah pada periode ini, periode berapa Ustaz? 2024-2027 beliau kemarin barusan dilantik
dilantik menjadi Ketua Ikmal Pusat, Ketua Umum Ikmal, Ikatan Alumni Al-Kamal. Nah, mungkin para alumni yang muda-muda khususnya ya, yang barusan itu belum terlalu mengenal tentang Ikmal, belum terlalu mengenal tentang kiat-kiat apa kepada periode kepengurusan jenengan ini. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz atau disampaikan kepada para pemirsa. Siap. Jadi terima kasih Mas Abu. Alhamdulillah pada bulan Agustus kemarin ya kita dilantik, dipilih setelah melaksanakan kemarin pemilihan ketua Ikmal Pusat ya di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Itu kami yang terpilih sebagai ketua umumnya atas usulan para sesepuh dan tentunya membentuk tim ahwa. Tim ahwa. Napa niku? Ahlul hali wal akti. Ahlul hali wal akti. Ya, jadi tim ahwa itu kemarin menunjuk kami untuk menjadi ketua umum. Atas tujuan itu tentunya kami pun juga meminta restu para sesepuh, para bini sepuh, juga para pemirsa yang melihat podcast ini, terutama para alumni. Mudah-mudahan nanti ketika perjalanannya kita mengemban amanah ini berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pemirsa dan tentunya Mas Abu, sebetulnya Ikmal atau Ikatan Alumni Al-Kamal ini didirikan sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Di tahun 2015. 2015. Nah, untuk mengumpulkan para alumni Al-Kamal tentunya, karena yang saya sampaikan tadi, alumni Al-Kamal itu banyak di luar sana yang membidangi baik ekonomi atau membidangi berkaitan tentang birokrasi dan sebagainya. Oleh karena itu kita berusaha untuk mengumpulkan semua alumni itu dikumpulkan menjadi satu wadah, yaitu Ikmal. Itu Ikmal. Nah, tentunya dalam kita mengkoordinir atau mengumpulkan alumni itu, kita ajak untuk berkhidmah kembali ke pondok. Karena tujuannya alumni itu, Mas. Jadi tujuan alumni ya sejauh mungkin kita itu untuk berkhidmah. Jadi berkhidmah di pondok lewat alumni dengan berbagai bidangnya tadi itu. Otomatis dengan adanya kita berkomunikasi yang baik dengan para alumni, kita melakukan kegiatan-kegiatan di luar yang mana dipromotori alumni, insya Allah kelestarian pondok, keistiqomahan pondok terus selalu istiqomah nantinya. Supaya kacang kuwi ibaratnya ndak lali lanjaran. Untuk kesulitannya Ustaz, kesulitannya itu gimana? Kesulitan mengumpulkan para alumni. Jadi gini, karena mungkin alumni Al-Kamal itu atau santri Al-Kamal itu tidak hanya di lokal saja ya. Betul. Mungkin di luar daerah dan sebagainya. Atau mungkin ada beberapa hal yang atau dia tidak fokus ya, belum fokus ya. Dalam arti belum fokus itu terlalu banyak kegiatan di luar sehingga tidak bisa bareng-bareng untuk kita ajak khidmah ya, nggak masalah. Dalam artian tetap mereka siap sebetulnya, karena khidmah itu tidak hanya khidmah istilahnya harus datang zohir dan tidak. Jadi ada khidmah bil mal, ada bil ilm juga bisa dan sebagainya. Jadi mana yang cocok mereka untuk berkhidmah di pondok pesantren Al-Kamal ini tetap kita cover, Mas, karena untuk Ikmal tahun ini memang kita berkomitmen untuk menggandeng semua elemen, semua elemen dan semua tingkatan. Maksudnya tingkatan mulai dari pertama minal mutaqaddimin
sampai akhir. Ya, jadi kita berusaha untuk merangkul alumni senior, alumni junior, tetap kita rangkul. Terbukti di pengurusan yang kami susun itu ada alumni senior juga masuk, alumni mutawasid juga masuk, pun alumni yang junior juga masuk ke pengurusan. Dengan harapan apa? Dengan harapan adanya pengurus Ikmal yang dari berbagai angkatan ini, yang dengan berbagai jenjang ini, itu bisa mengcover seluruh alumni. Apapun kegiatan alumni, terutama yang bermuara di pesantren, ya kita sengkuyung bersama-sama. Perlu diketahui Mas Abu, untuk apa istilahnya kegiatan alumni untuk periode kami itu ada kegiatan alumni yang sifatnya wajib tahunan ya. Tahunan yang pertama itu haul masyayikh, yang selalunya adalah milad pondok atau ulang tahun harlahnya pondok pesantren ya, harlah al-kamal. Terus kemudian ada lagi hari santri atau HSN ya, dan sosial. Jadi itu ada program-program yang unggulan, dalam artian yang setiap tahun nanti insya Allah kita promotori dari alumni. Tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri Mas, tetap kita bekerja sama dengan pengurus pondok, terutama pengurus markas dan lingkungan sekitar, dan beberapa elemen yang sepadan, sejalur dengan kita, termasuk Duria, terus dan lain sebagainya. Nah, begitu pemirsa, jadi luar biasa sekali kiat-kiatnya Ikmal pada tahun ini. Kiat yang paling utama sekarang bagaimana Ikmal itu bisa bersatu padu. Tujuannya hanyalah satu, kembali kepada untuk khidmah di pesantren. Jadi tentunya itu juga butuh dukungan dari panjenengan semuanya, para alumni, baik alumni yang senior maupun alumni yang junior, yang barusan lulus atau yang dulu sudah lulus. Ayo bersama-sama kita dukung ini langkah-langkah kiat-kiatnya dari Ikmal. Semuanya tidak lain, bukan untuk mengunggulkan diri sendiri, betul. Atau ke pengurus Ikmal sendiri, tapi kembali untuk mengharumkan nama pesantren. Terus Bu, Mas Abu, satu lagi yang perlu saya sampaikan, insya Allah tahun ini, jadi untuk apa istilahnya menjadikan anggota Ikmal ini legal lah. Jadi kita terobosannya salah satu kiat-kiat untuk itu adalah membuat identitas yang melekat. Insya Allah nanti kita ada ID card. Jadi ada apa istilahnya itu, kartu anggota ya. Jadi ada anggota Ikmal. Ini Ikmal. Oh ini betul-betul santri Al-Kamal. Ya, ditujukan apa? Oh ini saya punya ini ya, kartu KTA ya. Betul. KTA-nya. Insya Allah nanti kita sudah godok dan sudah kita proses untuk menuju ke sana. Nanti selanjutnya akan berbadan hukum juga Ikmal ini nanti. Ya, harapannya seperti itu. Walaupun itu sudah berbadan hukum, karena apa? Kita itu adalah turunan atau anak daripada pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu juga punya badan hukum, yang mana di situ salah satunya adalah Ikmal ini. Kan banyak apa ya? Banyak unit ya, gitu ya. Nah, itulah pemirsa gambarannya terkait Ikmal. Nah, ini saya kan juga panitia HSN Ustaz tahun ini. Tahun ini HSN 2024 itu luar biasa sekali. Memang di dalam kepanitiaan itu kita tidak hanya melibatkan pengurus, tidak hanya dari lembaga-lembaga sekolah, tidak hanya Banom NU, tidak hanya aparat yang ada di lingkungan kita, tidak hanya itu, tapi kita juga melibatkan Ikmal. Nah, kemarin alumni Ikmal itu sudah mengkonsep acara. Nah, acaranya apa kira-kira saat ini biar antum yang jelaskan ini. Baik, yang sudah saya sampaikan tadi Mas Abu, karena Ikmal itu juga terjun di dalamnya, maksudnya di dalam HSN ya. Jadi insya Allah
untuk acara HSN kita berkolaborasi dengan pengurus pondok, berkolaborasi dengan beberapa unit yang ada di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Maka untuk acara itu nanti diawali dengan kirab santri ya pada tanggal 21 Oktober ya. 21 Oktober sama 22 Oktober. 21-nya Oktober nanti kirab santri. Semua unit dan elemen masyarakat yang ada di Desa Kunir. Itu nanti kirab santri, di situ ada juga bazar dan sebagainya. UMKM ya lah. UMKM pun baik UMKM dari siswa maupun dari masyarakat dan alumni. Nah, nanti insya Allah nanti alumni juga hadir di sana gitu ya. Kirab, terus kemudian ya yang viral lagi nanti, coba nanti diviralkan ya tim. Itu ada sholawat 24 non-stop. Wah, 24 jam non-stop. 24 jam jadi kita bersolawat. Jadi HSN Hari Santri Nasional ini harus kita rayakan, harus meriah, harus senang. Berkaitan dengan HSN ini ada sholawat, terus kemudian ada lagi nanti insya Allah malam hari itu ada juga ini parade sholawat yang akan diisi oleh alumni juga. Ya, jadi alumni kita itu ada yang sudah menjadi tokoh, menjadi mubaligh ya, dai yang luar biasa. Nanti kita tampilkan juga di situ untuk memberikan motivasi kepada santri, memotivasi kepada para santri. Oh, ini loh produk dari Al-Kamal. Tanggal 22-nya kita mengadakan apel bersama dengan tentunya dengan masyarakat dan unit-unit yang ada di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Itu Mas Abu mungkin kegiatan di HSN. Lah tentunya Mas Abu dan para pemirsa, kita sebagai santri memang harus bangga dengan adanya Hari Santri Nasional ini. Bangga dalam arti bangga secara historis dan kontekstual ya. Jadi secara historis itu dulu para pejuang untuk memperjuangkan ya, negara Republik Indonesia itu tidak terlepas daripada kiprah santri ya, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu kita sebagai santri harus bangga, pun pendiri daripada Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal tidak terlepas daripada kiprah seorang santri. Beliau sosok yaitu Mbah Yai Thohir Wijaya. Sangat luar biasa sekali adanya seperti ini Pondok Pesantren Al-Kamal. Terus kemudian ada di Al-Kamal di Jakarta. Beliau sebagai penasihat ya, nasihat daripada presiden ketika itu. Wah, luar biasa sekali Mbah Yai Thohir. Kita harus bangga. Lah, secara kontekstual bagaimana kita meneruskan perjuangan para masyayikh. Kita harus hadir di dalamnya. Apapun itu yang kita bisa. Kita berjuang menggunakan ilmu. Ilmu kita harus ditransfer kepada yang lain. Kita berjuang menggunakan harta. Bagaimana cara kita menggunakan harta dengan baik dan benar untuk kemaslahatan pondok. Kita berjuang dengan menggunakan tenaga, usung-usung, son dan sebagainya. Itu termasuk khidmah yang luar biasa. Jadi kita harus semangat untuk mensiarkan pesantren kita itu adalah HSN secara kontekstual bagi siswa, bagi santri, bagi alumni. Pun buku itu sebagai alat untuk berjuang, penanya sebagai tombaknya. Gitu Mas. Oke? Siap ya. Satu kata yang saya petik dari nasihat beliau, selagi nafas masih terhembus, berkhidmah jangan sampai hangus. Itu luar biasa sekali. Kiprahnya alumni itu ya harusnya seperti itu Ustaz ya. Siap. Dari Kita acara berusaha untuk berusaha. Besok jangan lupa hadir ya untuk umum ya Ustaz. Ya, yang malam hari itu umum. Kidung. Ya, kidung apa itu? Kucur pangayom, kidung syafaat, kucur pangayom. Ya, itulah ya. Luar biasa. Nanti untuk umum
alumni ini monggo hadir semuanya, diaturi hadir, kita bersama-sama bersolawat Ya. non-stop. Non-stop. Beliau ini yang kegiatan itu juga canangan dari kawan-kawan pengurus Iqmal, Ya. mencanangkan kegiatan supaya ya gimana pondok itu kita rayakan bersama-sama. Betul. Karena kita adalah santri. Ya, Betul, meriah Santri? dan tentunya harus bahagia. Iya, betul. Ye, Ustaz. Nah, dalam HSN tahun ini itu ada salah satu tema secara nasional, ya kan? Jihad santri, jayakan negeri. Betul, kalau kurang lebihnya seperti itulah. Menurut jenengan, kalau tadi kita bahas dalam ruang lingkup Al-Kamal saja, tapi niki saya minta pendapatnya jenengan dalam ruang lingkup yang skala besar. Jadi skala negeri. Iya. Bagaimana menurutnya panjenengan itu kalau alumni, kita sebagai alumni nih, itu jihadnya kita untuk negeri itu bagaimana? Baik. Memang negara Republik Indonesia tercinta ini merdeka itu tidak terlepas daripada kiprah santri. Betul. Ya, kiprah santri, jihad santri ketika itu untuk menyerukan berperang melawan penjajah. Nah, kita harus bangga dan meneladani para para masyayikh, meneladani para pendahulu kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Terutama kita sebagai warga negara yang baik dan benar harus memang betul-betul menghormati kiprah itu. Nah, selanjutnya untuk saat ini bagaimana kita harus mengisi atau berkiprah dalam hal Hari Santri Nasional. Kita berusaha berupaya mungkin untuk ikut andil berjuang di dalamnya. Maksudnya kita harus berkiprah bagaimana negara Republik Indonesia ini bisa terus eksis, bisa terus merdeka, dalam arti merdeka semerdeka-merdekanya, tidak terpecah belah dengan berbagai isu yang marak untuk saat ini. Banyak orang mikirkan nasab dan sebagainya. Dan sebagainya itu intinya kita sebagai warga yang baik, sebagai masyarakat yang baik, sebagai santri harus bisa menepis isu-isu tadi. Kita harus bisa bisa mereda, paling tidak mereda kalau ya. Jadi itu memandang itu dengan rahmah, penuh kasih sayang. Jadi jangan terus sana isu sini malah kita ngebong-bong dan sebagainya. Jadi kiprah kita seperti itu. Nah, jadi kalau memang untuk memajukan atau menepis isu-isu tadi, yang jelas kita sebagai ngedeng-ngedeng lah. Jangan terprovokasi dan sebagainya. Daripada mikirkan nasab, lebih baik kita mikirkan nasihat. Betul Mas, betul. Enggak lah. Jadi kiprah kita untuk kontribusi, harus berkontribusi memajukan negara Republik Indonesia di berbagai sektor. Mungkin sampean yang di pendidikan, ngajar dengan baik dan benar. Mungkin kawan-kawan kita yang ada di pertanian, ya menekuni pertanian dengan baik dan benar. Mungkin kawan-kawan kita yang ada atau sahabat-sahabat kita yang ada di peternakan, ya tekuni peternakan dengan baik dan benar. Jadi mungkin itu. Jadi kalau bisa dari semua lini, semua sektor, semuanya itu adalah santri. Iya, betul, santri. Betul. Karena apa? Dengan santri jayalah negeri. Wah, luar biasa. Dengan santri jayakan negeri. Ya, gitu. Lo dibandi denger apa? Iya. Itulah pemirsa, luar biasa sekali ya. Pesan-pesan beliau terkait Iqmal, terkait Hari Santri, terkait jihadnya santri. Maka kita itu sebagai santri sekali mondok
sekali nyantri sampai mati tetap santri. Ya, Itu. baik. Tidak ada mantan santri, tidak ada mantan guru. Tidak kayak ada. mbiyen guruku, nggak ada Mas. Jadi, beliau guru saya. Iya. Sama halnya guru ke murid, dia adalah murid saya. Tidak ada biyen kuwi muridku. Wah. Ini yang perlu dicamkan Mas G. Iya, Jadi iya, iya. apapun nanti apa istilahnya status kita ya, status Iya. kita itu adalah murid saya. Beliau adalah guru saya. Tidak ada biyen muridku, biyen guruku. Itu yang perlu diingat Mas. Ya, itu. Itu loh. Nah, kalau ini Bandi ini santri Ramadan ini nanti 1 minggu. Nah, iya. Oke, teman-teman, sekali santri tetaplah santri sampai mati, kita harus tetap santri. Jadi santri kita harus berjihad untuk negeri. Iya, karena kalau tidak di negeri ini kita mau hidup di mana? Nah, terakhir sebagai penutup, saya minta mungkin pesan dari panjenengan Ustaz. Ya mungkin untuk saya, ya mungkin untuk pemirsa semuanya. Ya. Mungkin ada wali santri yang menonton atau semuanya penggemar YouTube Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Untuk pesan-pesannya dari panjenengan untuk kita semuanya, monggo. Oke, baik. Para pemirsa dan para hadirin yang ikut live dalam kegiatan pada pagi hari ini, kita santri memang harus berkhidmah, khidmah, ngaji, ngabdi. Ya, jadi itu adalah santri. Dimanapun kita tetap santri. Dalam hal ini kami selaku Ketua Ikmal menyarankan atau memberikan apa istilahnya himbauan kepada teman-teman atau sahabat-sahabat alumni dimanapun berada dan apapun profesinya panjenengan semua, tetap bawalah identitas kesantrian panjenengan dimanapun panjenengan khidmah, terutama kita khidmah di Pondok Tercinta Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Mudah-mudahan dengan khidmah ini hidup kita menjadi berkah, keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Ya, Nggih, pokoke noto umat, ya noto umat Kanjeng Nabi Muhammad uripe bakal krasa nikmat. Pokoke noto umat kuwi uripe bakal ditata karo sing nikmat ya. Luar biasa. Oke, baik pemirsa, nampaknya cukup podcast pada pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau selaku narasumbernya dari Ketua Umum Ikatan Alumni Al-Kamal. Terima kasih sudah hadir di sini. Perjalanan dari jauh-jauh ke sini luar biasa. Hanya untuk menghadiri undangan kita. Undangan tim dari Al-Kamal Virtual Development. Terima kasih juga tim Al-Kamal Virtual Development yang telah mempersiapkan ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal dan segalanya, semua pemirsa, terima kasih. Dan jangan lupa tetap saksikan Al-Kamal Podcast dalam episode-episode yang akan datang. Tentunya semakin seru, semakin seru. Dan kritik saran tetap kita buka untuk panjenengan semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Mungkin itu cukup saya, nggih, ngoten Ustaz nggih. Terima kasih. Matur suwun sangat. Mohon maaf, Nggih. banyak khilaf. Boten. Malah kula niki sing mikir. Atur kewanen. Ya iya kan, memang benar katanya orang-orang kan mirip dengan saya. Betul mirip kan. Nanti para pemirsa yang mending memberikan nilai 90-80. Baik, sampai jumpa. Ribon. Semoga istrinya nanti cantik Mas. Amin. Satu apa dua tadi?
Siji urung. Sampun nggih. Nggih. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, dan beliau Ustadz Hadi Kunuha juga mohon maaf kepada para pemirsa semuanya. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.